Shalom KKS yang dikasih Tuhan. Pasal 7 dan 8 dari kitab Yosua ini memberikan kita aplikasi penting dalam kehidupan sehari-hari, yakni ada barang-barang yang tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah kita, seperti keris, kepala binatang, senjata-senjata yang dipasang di tembok, patung-patung, dan lukisan-lukisan mistik. Barang-barang itu menjadi medium bagi roh-roh jahat masuk ke dalam rumah kita. Sebab kita memberi akses masuk seperti mempersilahkan roh-roh jahat masuk ke rumah kita. Perhatikanlah keluarga kita. Jika rumah kita banyak lukisan-lukisan ataupun patung-patung telanjang, maka sudah pasti itu mengundang roh perjinahan. Sementara benda-benda seperti keris akan berdampak pada atmosfer rumah yang penuh dengan konflik dan hawa panas di antara penghuninya. Israel mengalami kekalahan perang setelah kemenangan-kemenangan sebelumnya yang selalu diraih. Itu disebabkan karena Israel melanggar firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan ketetapan untuk tidak mengambil barang-barang dari bangsa asing yang dikhususkan untuk ditumpas. Namun, Akan bin Kermi mengambil barang-barang tersebut dan menimbulkan murka Tuhan sehingga berdampak atas seluruh Israel saat menghadapi bangsa Ai, yakni kekalahan di pihak Israel. Yosua 7 ayat 11-12. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ketidaktaatan menimbulkan dampak yang mengerikan. KKS, mari belajar untuk menjadi orang yang murni, tidak menyembunyikan dosa, dan segera menyelesaikan karena Tuhan berfirman, "Akui dosamu, dan Allah yang setia dan adil akan mengampuni dosamu." Jangan sekali-kali menyembunyikan dosa melalui topeng pelayananmu. Yosua 7 ayat 13-15, 18-21, 24-26. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku.
Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu, didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Ketika menghadapi bangsa Ai, Tuhan sendiri menyertai Israel dan memberikan strategi kemenangan bagi Israel. Bahkan Tuhan memperbolehkan Israel untuk menjarah barang-barang dan ternak mereka. Namun raja dan orang-orangnya dimusnahkan dan kota-kotanya dihanguskan. Yosua 8 ayat 2 dan 8. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. KKS, Tuhan selalu menyertai anak-anaknya di setiap situasi kehidupannya, bahkan ketika kita sedang menghadapi peperangan rohani sekalipun. Yang perlu kita lakukan adalah menaati setiap arahannya, bahkan ketika tampaknya arahan tersebut terdengar tidak masuk di akal atau logika kita. Ingatlah, ketaatan bukan logika. Itu adalah penundukan diri terhadap setiap perintah dan otoritas Tuhan. Karena di dalam ketaatan itu mengandung janji kemenangan dan penyertaannya. Amin.